Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pukul 16.30 WIB. Sudah beberapa hari ini, kegiatan kuliah Iona sangat padat menjelang kenaikan semester. Seperti saat ini misalnya, Iona mengikuti organisasi himpunan mahasiswa jurusan. Dari semua ide-ide dan gagasan kalian nanti akan saya susun secara sistematis. Dan semoga aja hasil karya kita bisa dipublikasikan. Kalau gitu, kita tutup pertemuan ini. Ucap Ketua Hima menyudahi pertemuan. Hima adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa. Semua anggota mengangguki ucapan ketua kemudian mulai bubar keluar kelas. Iona, ucap seseorang. Iona mendongak lalu menghentikan langkahnya saat bertemu Farel. Lo abis ikut Hima ya? Ucap Farel. Iona mengangguk sebagai jawaban. Kebetulan kita ketemu, ayo ke kantin bocah sama dua temen lo udah ada di sana, ucap Farel. Iona mengernyit bingung. Mau ngapain? Ke kantin aja dulu, ayo. Ucap Farel lalu menggenggam tangan Iona. Iona segera melepaskan tangannya saat melihat beberapa pasang mata melihat ke arahnya. Farel menatap Iona dengan heran. Gue bukan anak kecil yang mau nyebrang jalan, Rel. Ucap Iona. Farel terkekeh. Tapi lo tetap anak kecil yang lucu dan ngangenin di mata gue. Kantin. Farel dan Iona datang mengalihkan perhatian Cia, Thea, Reno, dan Alfredi yang sedang mengobrol. Nah itu dia datang, seru Reno. Semua mata menatap Iona dan Farel. Iona kemudian duduk di samping Thea yang sedang memakan kentang goreng. Farel mendudukkan dirinya di samping Iona. Jadi, gue mau ngasih tahu, kalau kita udah mutusin untuk ke puncak. Ucap Farel. Setuju tuh gue, ucap Thea antusias. Ide bagus, gue ikut, ucap Cia. Farel menatap Iona. Loh, puncak kejauhan gak sih? Ucap Iona dengan bingung. Enggak kok, Jakarta Bogor paling 2 jam perjalanan itu pun kalau gak macet. Sahut Alfredi. Kesananya naik, ucap Iona sembari mengangkat alisnya. Bis, Farel yang sewa, ucap Alfredi. Bisa dikatakan pemilik nama panjang Farel Arya Satya itu berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya seorang kepala rumah sakit dan ibunya seorang arsitek. Iona mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tak langsung menjawab sebelum dapat persetujuan dari Arkan. Jadi gimana? Ucap Farel menagih. Gue harus izin dulu kayaknya sama Pak orang tua gue maksudnya, ucap Iona meralat. Cia mengulum senyum. Saat Iona hampir saja kelepasan. Farel mengangguk paham. Oke gue tunggu. Iona mengangguki ucapan Farel. Dan kita udah beli tiket untuk ke jungle dan taman safari, ucap Reno. Hah, mau ngapain ke sana? Ucap Cia. Jadi nanti kita ke puncak, dan untuk wisatanya kita ke sana, ucap Reno. Oh gue paham, lo pada kepengen lihat kembarannya si Thea ya. Lutung, ucap Cia. Thea melotot lebar lalu memukul lengan Cia. Sembarang lu kalau ngomong anjir, ucap Thea kesal. Hahaha, Iona, Cia, Reno, Farel dan Alfredi tertawa. Dah yuk balik, ucap Cia sembari merapikan laptop dan buku-buku. Farel menatap Iona. Gue anterin, ucap Farel. Iona terkejut, gak usah gue bareng mereka kok. Iona menunjuk Cia dan Thea. Thea hanya diam melihat interaksi keduanya. Tentunya dengan perasaan yang, sudahlah. Udah gue yang anter gak usah nolak lagian ini juga first time gue nganter lo, ucap Farel memaksa. Gak usah Rel, udah gak apa-apa, Iona, ucap Farel kekeh. Apa sih Rel, gak usah, ucap Iona. Shoot, ayo, gue pengen tahu rumah lo. Ucap Farel memaksa lalu menggenggam tangan Iona sembari berdiri dari duduknya. Udah di sini aja, ucap Iona sembari menepuk-nepuk pundak Farel.
Masa di depan kompleks sih, ucap Farel. Iya gak apa-apa, ucap Iona. Kalau dia sampai depan rumah, apa kata tetangga coba? Farel menghentikan laju motornya, kemudian Iona turun dan menyerahkan helm milik Farel. Makasih ya, ucap Iona. Farel membuka kaca helm lalu tersenyum sembari mengangguk. Iya. Iona mulai melangkah pergi namun Farel menghentikannya. Tunggu dulu, ucap Farel. Iona berhenti lalu menoleh dengan alis terangkat. Kenapa? Ucap Iona bingung. Farel merogoh kantong jaket membuat Iona mengernyit heran. Ngapain sih nih orang? Tangan Farel satunya lagi mengambil tangan kanan Iona. Lo mau ngapain? Ucap Iona kaget. Farel menunjukkan gelang berbandul menara Eiffel pada Iona. Buat lo, gue beli di Paris. Khusus untuk lo, ucap Farel. Iona membelalakkan matanya. Jangan-jangan. Farel mengernyit. Kenapa? Lo gak suka? Iona menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Bukan, gue itu orangnya ceroboh, takutnya nanti hilang aja. Ucap Iona mencari alasan. Makanya lo jaga baik-baik, gue pakein. Ucap Farel kemudian mulai memakaikan gelang ke tangan Iona. Gue bisa. Gue aja. Potong Farel. Iona menahan kekesalannya. Gue bisa, Rel. Ucap Iona sembari menarik tangannya. Namun Farel menarik kembali tangan Iona. Udah kepasang, sayang. Lihat, tangan lo cantik. Ucap Farel kemudian mencium punggung tangan Iona. Iona tersentak. Farel, apa-apaan sih? Iona buru-buru menarik tangannya membuat Farel terkejut. Iona kemudian melihat sekeliling dan sangat terkejut saat netra matanya melihat mobil Audi Q8 berwarna putih melintas memasuki komplek. Kenapa? Ucap Farel dengan kernyitan. Iona membelalakkan matanya. Itu mobilnya Pak Arkan. Mampus gue. Lo kenapa, Iona? Ucap Farel saat melihat raut wajah Iona yang panik. Gue harus balik, bokap pasti nyariin. Ucap Iona cepat. Gue anter. Gak usah, bokap gue galak banget kalau sampai tahu gue jalan bareng cowok. Ucap Iona berbohong. Masa? Ucap Farel tak percaya. Serius Rel, udah lo balik ya. Ucap Iona dengan tatapan memohon. Farel terkekeh. Iya, gue balik. Farel menutup kaca helm lalu menyalakan motor. Dah. Farel melambaikan tangannya lalu melesat pergi. Iona tidak membalas, gadis itu langsung berlari cepat untuk sampai ke rumah. Rumah, pukul 17.30 WIB. Iona menghentikan larinya saat sudah sampai di depan rumah. Ia melihat Arkan yang sedang menurunkan koper dari bagasi. Pak, ucap Iona. Arkan tidak menggubris. Pria itu masuk ke dalam sembari menggeret koper. Dia lihat gak iya? Iona mengikuti Arkan masuk ke dalam rumah. Pak, ucap Iona. Arkan tak menggubris dan berlalu begitu saja ke kamar. Tanda hubung. Kamar. Iona berdiri di depan pintu kamar. Sebelum masuk Iona mengatur napasnya terlebih dahulu. Oke santai, gak apa-apa lagian gue gak selingkuh ini. Ucap Iona menenangkan. Iona kemudian membuka pintu. Ceklek. Iona mengintip sedikit, Arkan tidak ada. Hanya ada koper yang tergeletak begitu saja di lantai. Iona melangkah masuk lebih dalam. Ia lalu menaruh tas ke hanger dan duduk di tepi ranjang menunggu Arkan. Selang beberapa menit, Arkan keluar dari kamar mandi dengan rambutnya yang basah sehabis mandi. Iona segera mengalihkan perhatiannya dari handphone ke Arkan. Arkan kemudian membuka koper, menyusun dan menaruh peralatan kerjanya tanpa berkata sepatah kata pun pada Iona. Iona menatap Arkan dengan kerutan di alisnya. Dia lihat gak sih sebenarnya? Iona mengambil napas lalu menghembuskannya perlahan. Pak, ucap Iona memanggil Arkan. Hening. Arkan tak menggubris Iona. Iona meneguk salivanya. Pak Arkan kok tumben udah pulang? Ucap Iona memberanikan diri untuk bertanya. Arkan masih sibuk dengan aktivitasnya. Iona menunggu jawaban. Pak, ucap Iona lagi. Arkan menghentikan gerakannya kemudian ia menoleh ke arah Iona dengan wajah datarnya. Kenapa?
Panik ketahuan lagi dicium sama pacar. Ucap Arkan tak bernada. Pukul 20.30 WIB. Pak sakit, jangan dimasukin lagi Hicks. Gak sengaja tadi itu juga karena kamunya gak bisa diem. Pelan-pelan Pak, keluarinnya sakit. Arkan menghela napas, kamunya diem jangan gerak-gerak. Sakit banget Pak. Yang lembut dong ngeluarinnya. Arkan menghentikan aktivitasnya, menatap Iona kesal bercampur malas, kamu bisa diem gak? Jangan digoyangin nanti malah masuk lagi. Habisnya sakit Pak. Pak sakit Hicks. Tahan, mau keluar gak? Mau Pak gak tahan lagi, tapi sakit sesak. Iona mencengkeram lengan Arkan sangat kuat saat pria itu mencoba mengeluarkan beling dari kakinya menggunakan jarum. Lagian kenapa bisa jatuh tekonya? Iona meringis sembari nyengir, saya gak tahu Pak, waktu mau ditaro pecah terus saya nginjek. Mungkin taro tekonya gak pas. Kamu juga kurang kerjaan, ngapain beling diinjek? Iona menatap Arkan dengan kesal, ya mana saya tahu Pak, waktu saya mau bersihin airnya, tiba-tiba ada yang nancep di kaki saya. Ini juga gara-gara Bapak, loh kenapa saya? Saya ngomong panjang lebar, tapi Bapak gak dengerin saya, dan itu buat tenggorokan saya kering, saya haus, akhirnya saya mau minum, saya ambil gelas, nuang air, taruh teko, jatuh, perang. Teko pecah dan saya jadi korban. Dan semua ini gegara Bapak. Iona menjelaskan sedetail mungkin sembari menatap Arkan marah. Arkan fokus pada beling di kaki Iona sembari mendengarkan ocehan sang istri. Emangnya kamu tahu saya dengerin apa enggak? Taulah. Dari mana? Dari bapaknya. Kalau saya lagi ngomong itu dilihat. Ini malah fokus sama barang-barang yang lain. Ucap Iona dengan kesal. Fungsinya telinga untuk apa? Mendengarlah Jupri pakai nanya lagi. Lalu, salah saya di mana? Kamu ngomong dan saya punya telinga, secara otomatis suara kamu masuk ke telinga saya. Ngelak terus lu Jupri. Lagian Bapak gak lihat ke saya. Memangnya kamu lagi ngapain sampai saya harus lihat? Cuma ngomong kan? Iona menyipitkan matanya, ya tapi kalau kayak gitu, kesannya Bapak kayak lagi gak dengerin saya Makanya pastiin lagi. Iona mengernyit, maksudnya. Arkan diam tak menjawab. Iona berpikir sejenak, saya paham. Jadi maksudnya Bapak mau dijelasin dan dibujuk lagi toh. Jiak anak bayi bangkotan lagi cemburu hahaha, ucap Iona tidak jelas. Tubuh Iona yang bergerak karena tertawa membuat Arkan tak fokus, hingga akhirnya jarum runcing itu tak sengaja menusuk kulit Iona. Iona spontan menggigit lengan Arkan, tangan kanannya meremas baju Arkan, dan tangan kirinya menjambak rambut Arkan secara abstrak seolah menyalurkan rasa sakitnya. Refleks, Arkan melotot. Ia sekuat tenaga menahan rasa sakit di lengan dan di kepalanya. Arkan yang disiksa seperti itu hanya pasrah. Pria itu kembali mengeluarkan beling di kaki Iona. Iona yang menyadari kelakuan gada akhlaknya pun segera melepaskan gigitan dan cengkeramannya. Iona menampilkan gigi ratanya. Sakit gak Pak? Arkan menarik napas dalam lalu menghembuskan perlahan. Pria itu tidak menjawab dan lebih memilih melanjutkan aktivitasnya. Iona yang melihat perubahan raut wajah Arkan mengulum bibirnya, rasa bersalah muncul tiba-tiba. Dia marah. Iona sedikit tersentak saat merasakan sakit di kakinya. Ringis Iona kemudian memandangi wajah Arkan yang tampak berbeda dari sebelumnya. Udah selesai Pak, gumam Arkan sembari menaruh kembali jarum ke tempatnya. Iona terdiam, matanya memperhatikan gerak-gerik Arkan. Arkan beranjak berdiri, melihat itu Iona segera memanggil Arkan. Pak, Iona menggenggam tangan Arkan. Arkan menolehkan kepalanya, menunggu perkataan Iona selanjutnya. Iona memandangi Arkan beberapa detik, duduk Pak. Arkan mengerutkan alisnya, saya gak mau duduk. Duduk lagi aja. Arkan menggelengkan kepalanya. Duduk Pak. Iona menarik-narik tangan Arkan. Kamu aja yang duduk. Saya kan udah
tinggal Bapak. Kamu mau apa sih? Ucap Arkan kesal. Saya mau Bapak duduk sini. Nurut gak? Nurut gak? Ucap Iona berlagak sok preman. Lagi-lagi, helaan napas terdengar dari Arkan. Pria itu kemudian duduk menuruti kemauan Iona. Arkan sudah duduk di sofa, wajahnya menatap Iona tanpa ekspresi. Iona kemudian merubah posisi duduknya menghadap Arkan dengan kaki kiri menjuntai ke bawah, dan kaki kanan ditekuk. Pak, maafin saya tadi udah jambak sama gigit Bapak. Ucap Iona dengan nada sedih. Iona mengangkat tangannya mengarah ke kepala Arkan membuat sang empunya terkejut. Mukanya santai Pak, gak saya jambak lagi kok, ucap Iona kemudian mengusap-usap lembut kepala Arkan. Tangan satunya lagi, Iona gunakan untuk mengusap lengan Arkan. Hah Pak, berbekas. Iona menatap Arkan dengan wajah tak percaya. Setajam itukah giginya? Astaga, Arkan menatap lengannya. Dan benar saja, kulitnya berbekas dan memerah. Arkan kemudian menatap Iona tajam. Kamu yang ceroboh, jadi saya yang kena sasaran. Iona meringis, iya Pak maaf Pak. Hening. Iona menatap Arkan dengan alis terangkat, dimaafin gak Pak? Jelasin apa yang mau kamu jelasin, ucap Arkan. Iona mengernyit tak paham, jelasin. Apa? Arkan menatap Iona dengan malas kemudian beranjak berdiri. Ih Mas Arkan mau kemana sih duduk lagi ih. Iona merengek manja sembari menarik tangan Arkan membuat tubuh Arkan terduduk kembali. Jelasin apa? Bapak kalau ngomong yang jelas dong saya kan ikan maksudnya saya kan gak paham, ucap Iona. Sore tadi. Iya, sore tadi kenapa Pak? Iona mengangkat kedua alisnya. Arkan menatap Iona dengan tajam. Istrinya ini masih muda atau sudah tua sih? Iona berpikir sejenak. Mengingat kejadian sore tadi, mata Iona seketika terbuka lebar. Oh itu, jadi gini Pak. Iona mulai menceritakan kejadian tadi pada Arkan. Arkan menyipitkan matanya setelah Iona selesai menjelaskan. Lebih tepatnya, menatap benda yang melingkar di tangan Iona. Iona yang melihat itu menaikkan alisnya. Kenapa? Bapak gak percaya? Itu saya cerita sejujur-jujurnya loh Pak. Pak. Saya sama Farel gak ada hubungan apa-apa. Farel itu cuma sekedar temen kampus, gak lebih cius deh Pak, ucap Iona lagi. Iona mengernyit kemudian melambaikan tangan ke wajah Arkan. Arkan tersadar lalu menatap Iona, itu gelangnya. Iona menatap tangannya, ia lalu tersenyum kecil mencurigakan. Bagus ya Pak, ucap Iona sembari menunjukkan gelang pemberian Farel pada Arkan. Saya suka deh, ada miniatur menara Eiffelnya. Dia bilang, dia beli di Paris langsung tahu Pak, ucap Iona memanas-manasi Arkan. Arkan menatap Iona dengan tatapan sinis kemudian beranjak berdiri dan berlalu ke kamar. Pak Arkan, tunggu, pekik Iona. Arkan tetap melangkah ke kamar membuat Iona mau tak mau menyusul Arkan. Pak tunggu. Iona mencekal tangan Arkan. Arkan berhenti di tempat. Bapak percaya gak sama apa yang saya jelasin? Ucap Iona. Arkan mengendikkan bahu. Serius Bapak percaya gak? Iona merengek. Kemudian berpindah posisi di depan Arkan. Percaya gak? Ucap Iona saat Arkan tak kunjung menjawab. Iona mendengus. Gini deh kalau Bapak masih gak percaya, kita ketemuan sama Farel supaya dia jelasin semuanya. Gimana? Terserah. Bapak mah kayak cewek, apa-apa terserah. Yang jelas dong Pak, saya kan butuh kepastian. Kamu yang mau ketemuan, ya atur aja. Ucap Arkan datar. Ya udah malam ini, saya telpon dianya nih. Iona bersiap hendak menelepon Farel. Saya ngantuk. Iona berdecak, cek, ya udah besok. Gumam Arkan lalu melangkah ke kasur. Oke, tunggu dulu. Iona mencekal kembali tangan Arkan. Langkah Arkan terhenti lagi. Arkan menghembuskan napas menahan kesabaran. Yang saya gigit sama jambak rambut Bapak, dimaafin gak? Ucap Iona. Kamu pikir aja sendiri. Arkan benar-benar melangkah ke kasur. Iona naik ke kasur dengan cepat.
Ya udah Bapak boleh deh bales saya. Ayo jambak. Iona mengambil rambutnya lalu mengarahkan ke Arkan. Jambak Pak, gak apa-apa. Gak, dih. Ya udah kalau gitu gigit. Iona menepuk-nepuk lengannya. Gigit Pak, biar impas. Arkan mengangguk, membuat Iona bersiap menyiapkan mentalnya. Arkan menaruh tangannya di tengkuk Iona, menariknya lalu mencium bibir ranum tersebut dan memberikan gigitan lembut di sana. Sedangkan Iona, tubuhnya mematung dengan mata melotot lebar. Oh, jangan lupakan juga jantungnya yang berdegup sangat cepat. Pagi ini, Iona membantu Bisumi memasak karena tidak ada kelas dan juga untuk menyibukkan diri agar tidak bertemu dengan Arkan. Iona sekarang sangat canggung bahkan untuk sekedar bertatapan saja ia malu. Ah Pak Arkan, gue suruhnya gigit tangan kenapa malah gigit bibir sih? Lu pikir bibir gue apaan main digigit-gigit aja? Tapi, kenapa semalam gue menghayati banget ya? Sampai ngebales lagi, bahkan ngedesa ARRRG hahaha. Sumpah Iona, gue gak abis pikir sama otak lo. Iona refleks memukul-mukul kepalanya. Non Iona kenapa? Bisumi mengguncang bahu Iona saat melihat Iona bertingkah aneh. Iona tersadar, gak apa-apa Bik, ucap Iona lalu menampilkan gigi ratanya. Lebih baik Non Iona duduk aja, biar Bibi aja yang masak. Ucap Bisumi, gak apa-apa emang Bik, iya gak apa-apa, lagian ini kan tugas Bibi. Ya udah. Iona menatap sekeliling rumah. Kalau gue ke ruang TV nanti ketemu. Mending gue ke depan aja deh. Depan ya Bik, ucap Iona. Bisumi mengangguk sembari tersenyum, iya Non. Iona berlalu ke depan rumah, kemudian duduk di kursi yang tersedia di teras. Iona membuka handphone dan melotot saat mendapati banyak panggilan tak terjawab dari Farel. Ngapain dia nelpon gue? Gumam Iona. Iona kemudian melihat jam di panggilan tersebut. Ini kan di jam waktu gue lagi. Anjir, keinget mulu sih. Iona menggelengkan kepalanya. Tapi aneh juga sih. Kenapa dia tiba-tiba nyipok gue? Sejatinya, Mbah Google lah yang mengerti masalah ini. Iona membuka aplikasi Google lalu mengetik sesuatu yang ingin ia cari. Kenapa pria tiba-tiba mencium wanita? Gumam Iona lalu menekan tombol cari. Google menelusuri. Ciuman di bibir bisa dianggap. Iona dengan cepat mengecilkan volume suara saat Mbah Google tiba-tiba berbicara. Anjir, Mbah Google sialan. Iona panik, ia lalu melihat ke dalam rumah untuk memastikan Arkan ada atau tidak. Huf aman guys, Iona mengelus dadanya lega. Iona kemudian membaca pencariannya di Google. Mulut Iona berkomat kamit, ekspresi wajahnya pun juga berubah-ubah. Oh my god, jadi Pak Arkan mulai. Apa? Iona menoleh secepat kilat dan mendapati Arkan sedang berdiri di depan pintu. Ngapain ngomongin saya? Ucap Arkan datar namun penuh percaya diri. Iona meneguk salivanya lalu berdiri. GR banget sih bapak satu ini. BTW dia denger gak ya? Yang Google sialan tadi. Arkan menatap Iona dengan tajam. Iona mengerjapkan matanya, saya kepengin kucing. Ucap Iona sembari menundukkan pandangannya. Arkan mengerutkan alisnya. Boleh gak? Ucap Iona. Kalau ngomong sama orang itu ditatap, ucap Arkan. Iona menggeleng, saya itu saya jerawatan. Jawaban kamu ada di saya, ucap Arkan. Cek, dah tahu gue malu juga sama lu Jupri. Jangan Pak, nanti Bapak Arkan mengangkat dagu Iona untuk menatapnya. Iona meneguk saliva dengan susah payah lalu menampilkan gigi ratanya untuk menutupi kecanggungannya. Boleh gak Pak pelihara kucing? Gak boleh, ucap Arkan. Ih kenapa Pak, masa gak boleh sih? Iona menatap Arkan sendu. Gak, Arkan melangkah masuk ke dalam. Pak Arkan. Arkan tak menggubris Iona. Pukul 20 WIB. Saat ini, Iona tengah bersiap-siap untuk pergi ke mall. Sedangkan Arkan, menunggu Iona dengan wajah bete. Sebentar ya Pak, saya pakai lipstik dulu.
Ucap Iona sembari mematut dirinya di depan cermin dan mulai memakai lipstik. Arkan menghembuskan napas untuk kesekian kalinya. Setelah selesai, Iona menatap Arkan. Ayo Pak. Arkan langsung mengernyit saat melihat dandanan Iona. Terlebih lipstik Iona yang terlihat sangat merah. Iona menaikkan alisnya melihat tatapan Arkan. Kenapa Pak? Cantik ya. Iona mengulum senyuman. Kayak ondel-ondel. Iona spontan melotot lebar, kurang aziar. Bapak punya masalah apa sih sama saya? Frontal sini Pak di depan saya. Arkan menaikkan sebelah alisnya, hapus lipstiknya. Iona melebarkan matanya, apaan sih Pak gak mau? Kalau gitu gak jadi. Ih Bapak, buang atau dihapus? Kenapa dihapus sih Pak? Kamu mau ngegoda cowok? Hah. Disuson. Gak boleh Pak dosa. Arkan menatap Iona dengan tajam. Iona membalas dengan tatapan tajam juga. Fine. Saya hapus. Iona mengambil tisu basah lalu menghapus lipstik di bibirnya. Apa Anda puas? Arkan mengangguk lalu melenggang keluar kamar. Ngeselin banget. Dengan cepat, Iona memakai lipstik dengan warna yang lebih natural. Mall, pukul 20.45 WIB. Hadiah untuk Jasmine apa ya Pak? Ucap Iona sembari melihat-lihat toko yang ia lewati. Aha, mendingan money bouquet aja Pak. Iona menatap Arkan dengan wajah sumringah. Yang lebih bermanfaat, ucap Arkan. Sekarang buket uang lagi ngetren tahu Pak buat anak wisuda. Arkan tak menjawab. Saat sedang asik menatap sekeliling mall, Iona tersadar akan banyaknya mata cewek-cewek yang jelalatan menatap Arkan. Wajah tampan, outfit mendukung, tubuh ideal, tinggi. Seperfect itu seorang Zahari Arkanzo. Tak heran, banyak mata yang memandang kagum pada suaminya itu. Tapi, itu yang membuat seorang Iona Putri tidak suka. Pak, dari tadi cewek-cewek ganjen natap bapak mulu, Iona berbisik. Tuh lihat yang itu juga, bisik Iona lagi. Arkan tak sedikit pun menatap apa yang sedang Iona bicarakan. Mata pria itu fokus ke depan. Ish, genit banget, gumam Iona yang masih bisa didengar oleh Arkan. Tangan Arkan perlahan mengambil tangan Iona lalu menggenggamnya erat. Iona terkejut. Ia langsung menatap tangannya. Iona mengulum senyum sembari mengeratkan genggamannya. Anjir. Gini rasanya digenggam sama suami. Restoran. Silahkan, ucap pelayan memberikan buku menu. Makasih. Pelayan TCBT mengangguk. Setelah selesai memesan, Iona dan Arkan menunggu. Ting. Iona menatap handphone saat ada pesan masuk. Pak, Farel kebetulan lagi ada di mall juga Pak. Ucap Iona sembari menatap Arkan. Terus, gimana kalau ketemuannya di sini aja? Mau kan? Ucap Iona sembari mengangkat alisnya. Terserah. Tuh kan, fix bapak cewek, ucap Iona kemudian membalas pesan dari Farel. Arkan tidak menjawab. Setelah membalas, Iona menaruh handphonenya ke dalam tas. Saya bolehkan beli kucing? Iona menampilkan senyuman sembari mengerjapkan matanya. Arkan menatap Iona datar lalu menggeleng. Kenapa Pak? Saya urusin kok. Saya mandiin, saya pakein baju yang bagus. Saya beliin vitamin, makanan, dan minuman yang berkualitas dan pasti saya ajarin buat gak pup sembarangan. Ya Pak please. Iona menampilkan puppy eyes. Gak, cek, beli ya Pak. Gak, beli. Gak, usah ditanya langsung beli aja, iya kan? Yes. Pekik Iona girang. Kamu beli, tidur di luar sama kucing. Ucap Arkan. Iona melebarkan matanya, di oke. Siapa takut, sok ngancem lu Jupri. Padahal gak bisa tidur tanpa gue Amzai. Iona, ucap seseorang. Arkan dan Iona menatap ke sumber suara. Itu Farel Pak, Iona berbisik. Arkan menatap Iona lalu turun ke leher jenjang gadis itu. Ia mengambil rambut untuk menutupi leher Iona. Kenapa Pak? Oh, Iona yang paham menutupi lehernya dengan rambut lebih banyak. Farel, duduk. Ucap Iona. Farel mengangguk kemudian duduk di hadapan Arkan. Ada apa lo suruh gue kesini?
Untung aja kita di mall yang sama, ucap Farel. Iya, Iona mengulum senyum kecil. Oh ya, dia siapa? Ucap Farel sembari melirik Arkan. Oh, dia, kakak gue. Kak, kenalin ini Farel, ucap Iona pada Arkan. Arkan menatap Iona dengan tajam. Iona dengan hati-hati memberikan isyarat lewat mata. Farel yang melihat tingkah keduanya mengernyit. Kakak gue emang gini orangnya, biasalah sok cool sama sok kecakepan, ucap Iona. Tatapan tajam Arkan bertambah 2 kali lipat. Kak, ini temen aku, kenalan dong jangan sombong, tegur Iona pada Arkan. Mood Arkan langsung buruk seketika. Arkan pun berkenalan dengan Farel. Demi mendapatkan kejelasan, Arkan menahan mati-matian untuk tidak pergi dari sini. Udah kerja bang? Tanya Farel. Arkan mengangguk. Kerjanya apaan bang? Supir, ucap Iona cepat. Farel menatap Iona tak percaya. Supir. Supir apa? Supir pesawat, ya kali supir bajai haha. Ucap Iona tertawa geli. Oh pilot itu mah. Iya, tapi lebih cocokkan supir sih dibanding pilot. Ya kan, bang? Iona tersenyum pada Arkan yang hanya dibalas tatapan kesal dari pria itu. Jangan dengerin bang, Iona emang suka gitu hahaha, tapi untung aja cantik dan gue sayang, ucap Farel dengan senyum bahagia. Iona sontak melotot lebar. Ia kemudian menatap Arkan. Arkan hanya terdiam dengan ekspresi datar. Namun sebenarnya, ia tengah menahan amarah. Paham dengan raut wajah Arkan, Iona segera memulai topik. Kem, jadi gue mau ketemuan itu karena mau minta penjelasan lo tentang yang waktu itu lo cium tangan gue. Ucap Iona. Oh itu, gue tulus kok karena gue sayang sama lo. Ucap Farel. Ya loh, bukan itu maksud gue Farel ish. Maksud gue, penjelasan tentang hubungan lo sama gue. Kita gak ada apa-apa kan? Kita cuma temen kampus aja kan? Farel mengangguk. Ia temen kampus tapi sebentar lagi jadi temen hidup. Anjir si Farel. Siap-siap dah gue kena omelan ama bapak-bapak samping gue. Ih Farel serius. Ayo, mau langsung ke kuah. Iona menahan kesabaran untuk tidak memaki Farel. Mulutnya masih suci. Arkan, pria itu hanya terdiam. Iona menatap Arkan, patut dapat rekor dunia nih Pak Arkan. Dia kok bisa tahan ya? Farel yang benar, Iona menatap Farel jengah. Iya, jadi bang saya sama Iona gak ada hubungan apa-apa kok. Tapi kalau saya minta restu, dikasih gak bang? Buat ngehalalin adik abang, ucap Farel. Bersambung.